Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga besar GPDI Elsyade Magelang. Jumpa kembali dalam Renungan 79 hari ini. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah boleh menyimak di dalam Alkitab kita masing-masing. Kita akan sama-sama membuka Alkitab di dalam Yehezkiel. Yehezkiel pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Merataplah, aduh hari itu sudah dekat, hari Tuhan sudah dekat, hari dengan awan gelap. Itu adalah saat bangsa-bangsa. Puji Tuhan, saya mau berikan tema firman Tuhan hari ini, yaitu hari Tuhan yang mendekat. Dalam perikop pembahasan di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-30 ini, judul perikopnya adalah hukuman Tuhan atas Mesir. Nah, bangsa Mesir ini adalah merupakan mewakili bagaimanakah keadaan atau situasi daripada dunia di akhir zaman ini. Dan nubuatan mengenai hancurnya bangsa Mesir ini adalah merupakan gambaran penghukuman atas bangsa-bangsa menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan itu tertulis di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga bagian A tadi dikatakan, hari itu sudah dekat, hari Tuhan sudah dekat. Nah, Bapak Ibu, peristiwa yang terjadi yang melanda dalam bangsa Mesir ini, kalau bangsa Mesir akan dihancurkan Tuhan, akan mengalami kehancuran dan penghukuman Tuhan. Dan ini adalah merupakan gambaran bagaimanakah dunia ini juga akan dihancurkan oleh Tuhan menjelang hari Tuhan yang mendekat ini. Nah, Nabi Yehezkiel, dia adalah seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan. Bagaimana ketika dia mendengar firman atau perintah dari Tuhan, yaitu untuk bernubuat, supaya dia meratapi kehancuran daripada bangsa-bangsa, dan kemudian bangsa-bangsa yang tadinya adalah merupakan bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, tetapi Tuhan berfirman kepada Nabi Yehezkiel supaya bernubuat meratapi bangsa-bangsa itu. Kekuatan mereka akan berakhir, kejayaan mereka akan berakhir. Dan nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yehezkiel ini adalah nubuatan yang akan segera dilaksanakan oleh Tuhan. Penghukuman Tuhan atas bangsa-bangsa di mana mereka, bangsa-bangsa yang merasa sebagai bangsa yang kuat, bangsa yang kokoh, tetapi pada akhirnya akan mengalami sebuah penghukuman, mengalami sebuah kehancuran daripada Tuhan. Nah, kita akan melihat bahwa hari Tuhan yang mendekat, ada banyak hal yang terjadi di antara bangsa-bangsa di dalam pembacaan kita hari ini. Nah, hari Tuhan yang mendekat, banyak hal yang terjadi di antara bangsa-bangsa itu menurut pembacaan. Antara lain di ayat yang ke-6, apa yang terjadi di dalam bangsa-bangsa itu? Yaitu bangsa yang kuat akan menjadi lemah. Karena di dalam ayat yang ke-6 dikatakan kekuatan mereka akan dipatahkan oleh Tuhan. Sehingga kesombongan bangsa yang merasa bahwa mereka adalah bangsa yang kuat, bangsa yang luar biasa, yang tidak akan mudah dikalahkan, tidak akan mudah dilemahkan, tetapi akan tiba waktunya bahwa mereka akan dipatahkan kekuatannya. Ini adalah merupakan tanda-tanda bahwa bagaimana bangsa-bangsa akan diruntuhkan oleh Tuhan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kemudian yang kedua adalah di ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Di sana ada angka kematian yang tinggi akibat peperangan antar bangsa. Bapak Ibu boleh melihat bahwa berita atau yang kita dengar di hari-hari ini, bangsa melawan bangsa, itu sudah pernah disampaikan ya oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa di akhir zaman bangsa akan melawan bangsa, peperangan itu pasti akan terjadi. Dan di dalam nubuatan Nabi Yehezkiel ini pun terjadi bahwa ada banyak kematian-kematian yang disebabkan karena terjadinya peperangan antar bangsa. Nah, ini adalah hal-hal yang terjadi di akhir zaman menjelang hari Tuhan yang mendekat itu. Kemudian di ayatnya yang ke-12, tetap di ayat yang ke-12 bahwa yang terjadi di dalam bangsa itu adalah bangsa akan mengalami kekeringan karena tandus, ya. Nah,
Kalau kita melihat bahwa cuaca saat ini tidak bisa diprediksikan oleh siapapun ya Bapak Ibu, bisa tiba-tiba terlihat sepertinya hujan dan subur, tetapi bisa tiba-tiba juga mengalami kekeringan dan mengalami ketandusan. Nah, nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yehezkiel ini adalah bagaimanakah di ayat yang ke-12 kekeringan, ketandusan itu juga akan mengalami bangsa-bangsa yang bahkan bangsa yang tadinya mengalami sesuatu hal penghasilan yang subur ya, tingkat perekonomiannya mungkin luar biasa, tetapi pada akhirnya nanti, pada saatnya nanti bahwa penggenapan firman Tuhan, bangsa-bangsa juga akan banyak mengalami kekeringan atau masa-masa yang penuh dengan ketandusan itu. Kita percaya Bapak Ibu bahwa firman Tuhan adalah iya dan amin. Kapan waktu itu digenapi? Tuhan yang mengetahuinya. Kapan waktu itu akan terjadi? Hanya waktunya Tuhan yang sanggup untuk melaksanakannya. Nah, oleh karena itu, kalau dengan jelas firman menyatakan bahwa akhir zaman, situasi itu tidak akan semakin membaik. Situasi, keadaan bangsa-bangsa, keadaan dunia ini, semuanya tidak akan semakin membaik. Karena itu adalah merupakan nubuatan daripada firman Tuhan yang digenapi oleh firman itu sendiri ya. Nah, penggenapan firman Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini menjadi sebuah peringatan bagi kita supaya kita menyimak, supaya kita memperhatikan, tidak lagi bersantai-santai, tidak lagi menganggap segala sesuatunya berlalu begitu saja, tetapi bahwa hal-hal yang ajaib, hal-hal yang dahsyat yang dilakukan oleh Tuhan itu adalah merupakan langkah-langkah bagaimana penggenapan firman Tuhan itu digenapi satu persatu. Kita melihat, kita yang tahu firman Tuhan Bapak Ibu, maka kita harus benar-benar memperhatikan keadaan yang terjadi di hari-hari ini. Yang dilakukan Tuhan semua adalah karena hasil karya Tuhan. Nah, penghukuman Tuhan kepada bangsa-bangsa itu adalah merupakan wujud dari pemurnian bagi setiap umat-umat manusia. Oleh sebab itu, dengan adanya segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini, itu diizinkan Tuhan, itu sudah direncanakan Tuhan adalah untuk melakukan pemurnian bagi setiap umat manusia yang ada di atas muka bumi ini. Yang dilakukan Tuhan di ayat yang ke-13 ya. Di ayat yang ke-13 dikatakan menghancurkan berhala-berhala yang dianggap menjadi dewa mereka, menjadi Tuhan mereka atau ilah-ilah mereka, dihancurkan oleh Tuhan supaya mereka tahu bahwa tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan selain daripada kekuatan Tuhan itu sendiri. Dan saat-saat Tuhan melakukan penghukuman, penghancuran berhala-berhala, di situ akan banyak orang tidak lagi mengandalkan kekuatan manusia atau pertolongan manusia atau berhala-berhala yang mereka banggakan, tetapi mereka supaya datang dan lari kepada Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19, Tuhan melakukan penghukuman atas bangsa-bangsa yang congkak dan melawan Tuhan, supaya mereka tahu kekuatan mereka terbatas. Ketika mereka menentang Tuhan dengan kesombongan, kecongkakan karena mereka bangga dengan kekuatan mereka, tetapi saat Tuhan melakukan penghukuman atas bangsa-bangsa itu, Tuhan mau supaya mereka mengetahui bahwa kekuatan tertinggi, kekuasaan tertinggi hanya ada di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu, oleh karena itu kita yang masih tinggal di atas muka bumi ini, peristiwa penghukuman atas bangsa Mesir dan bangsa-bangsa ini adalah merupakan bagaimanakah gambaran Tuhan yang akan menghancurkan dunia ini dengan kedahsyatan yang sangat luar biasa. Ya, nah kesulitan-kesulitan yang terjadi di hari-hari ini beserta berita-berita mengenai tanda-tanda bahwa bangsa itu akan dihancurkan oleh Tuhan, karena itu adalah merupakan tanda yang begitu nyata bagi kita yang sudah tahu firman Tuhan bahwa benar semua peristiwa yang terjadi, yang kita lihat, kabar yang kita dengar itu adalah tanda bahwa hari Tuhan sudah mendekat. Nah, kita lihat di sini gambaran tentang datangnya hari Tuhan itu di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-10 ya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-10, di sana firman Tuhan berkata bahwa hari Tuhan akan tiba seperti pencuri.
Pencuri ketika dia datang tidak akan pernah ngasih tahu ya kapan datangnya, jam berapa dia akan datang. Nah, ini adalah gambaran kepada orang-orang yang tidak siap menyambut kedatangan Tuhan. Artinya kenapa kedatangan Tuhan seperti pencuri adalah kita tidak pernah tahu, tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan akan datang. Namun pesan Tuhan yang begitu kuat bagi kita adalah karena kita tidak pernah tahu, oleh sebab itu kita harus waspada dengan melihat tanda-tanda yang begitu jelas ini, supaya kita mengerti, supaya kita benar-benar mempersiapkan diri bahwa kedatangan Tuhan harus kita sambut dengan kehidupan yang senantiasa suci dan saleh di hadapan Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Wahyu 3 ayat yang ketiga ini dikatakan, ingatlah bagaimana engkau telah menerima apa? Mendengar apa? Menerima firman, mendengar firman itu bukan hanya sekedar kita dengar dan kita ketahui, tetapi saat kita mendengar dan kita mengetahui, pesan yang kuat dikatakan supaya kita berjaga-jaga dan juga hidup di dalam pertobatan. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita dengan kita melihat tanda-tanda zaman yang semakin nyata ini adalah supaya kita tahu apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan, seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Yang harus kita lakukan menurut Matius 24 ayat yang ke-42 adalah kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaganya yaitu adalah kita bisa dengan berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Juga menjaga hidup kita di dalam kekudusan dan hidup saleh di hadapan Tuhan. Yang kedua, menurut Lukas 18 ayat yang ke-18 bagian B adalah kita mempertahankan iman. Buat apa kita punya iman? Mungkin hanya aku menjadi orang Kristen, percaya Yesus sejak dari dalam kandungan. Tetapi kalau pada akhirnya kita melepaskan dia, kita kehilangan keselamatan. Tetapi kita berjaga-jaga dengan terus mempertahankan iman kita tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Lukas 18 ayat 18b tadi dikatakan, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu, kita tahu tanda-tanda zaman menerangkan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa hari Tuhan sangat dekat. Nah, dan perintah dari firman Tuhan dikatakan jika anak manusia itu datang, jika Tuhan datang, adakah mendapati iman di atas muka bumi ini? Mari ketika Tuhan datang, kita dapat berkata, Tuhan ini aku. Kita masih tetap menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang mempertahankan iman sampai di akhir kehidupan kita. Oleh karena itu kita mau penuh dengan kesungguhan terus berjaga-jaga dalam hidup ini. Bukan berjaga-jaga dengan hanya memperhatikan alam, masa-masa kehancuran yang terjadi sehingga kita mungkin menjadi kehilangan pengharapan. Tetapi kita berjaga-jaga dengan kita terus bertekun di dalam Tuhan dan kita tetap senantiasa mempertahankan iman kita kepada Tuhan sehingga saat Tuhan datang maka kita siap menjadi anak-anak yang dijemput oleh Tuhan. Karena hari Tuhan yang mendekat itu maka kita harus tetap siap sedia, berjaga-jaga dan hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, kiranya dengan firman Tuhan yang kita dengar hari ini menguatkan, mengingatkan dan terus mengajak kita tetap bertumbuh, tetap setia di dalam Dia. Puji Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah firman bagaimanakah mengingatkan kembali kepada kami bahwa hari Tuhan yang mendekat, supaya kami senantiasa bersiap siaga, berjaga-jaga, berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan, hidup di dalam kekudusan, hidup saleh di hadapan Tuhan, agar ketika Engkau datang menjemput kami, ada iman di dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang, untuk mereka tetap memiliki iman sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua.
Dan kami bersyukur sebab kepada Allah saja, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada keluarga besar GPDI El Shaddai kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Engkau memberkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan penuh ucapan syukur terima firman Tuhan. Haleluya. Amin.